Halo Wadi Bogor, kembali lagi di Ngorek, Ngobrol Rencana Kota, obrolan singkat namun berdampak. Ya, kali ini kita akan membahas salah satu hal yang modern dan juga tentang inovasi. Oke, dan kali ini kita kedatangan tamu spesial dan luar biasa, yaitu Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapeda Kota Bogor, Ibu Alini Dewi, STP, MSC. Ibu, selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Andi. Sehat-sehat, Ibu. Alhamdulillah Makasih ya Bu ya sudah bisa bergabung di podcast kita kali ini nih Bu. Ibu selaku Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah di Bapeda Kota Bogor. Nah ini Bu, buat warga Bogor yang nggak tahu nih Bu, tolong Bu jelasin dong Bu, apa sih riset dan inovasi daerah itu Bu? Bapeda Kota Bogor itu ngapain sih Bu? Ya, baik, terima kasih Adit. Bersama Ibu. Jadi bidang riset dan inovasi daerah merupakan salah satu bidang yang ada di Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah. Tupoksi kami ada 3 sebetulnya yang besar gitu ya. Satu terkait dengan risetnya itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan inovasi. Kemudian yang ketiga terkait dengan pengukuran indeks-indeks kelimbangan. Secara garis besar itu di bidang RIDA. Ya. Oke. Tadi Ibu menyinggung tentang riset. Apa sih Bu riset yang dilakukan di bidang RIDA ini Bu? Ya. Baik, untuk riset tupoksi kami lebih ke arah melaksanakan risetnya juga iya. Yeah. Kemudian pendampingan, kemudian juga kita melakukan supervisi, pembinaan ke perangkat-perangkat daerah yang ada di pemerintah Kota Bogor. Riset yang dilakukan di bidang RIDA itu lebih bersifat makro. Jadi riset-riset untuk mendukung pengambilan kebijakan. Jadi riset itu menjadi dasar untuk perumusan kebijakan yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Seperti itu, Adi. Oh, berarti bisa dibilang riset itu menjadi dasaran dalam merencanakan Kota Bogor. Itu sangat penting ya Bu ya untuk Betul, sangat penting. Oke, dan juga ada nih bilang inovasi daerah Bu. Ya. Nah ini maksudnya gimana sih Bu? Apakah bidang berinovasi atau Ibu bagaimana sih Bu inovasi ini? Baik, terkait inovasi, jadi pemerintah daerah itu di seluruh Indonesia ya, kabupaten kota maupun provinsi, itu memiliki kewajiban harus melaporkan inovasinya setiap tahun ke Kemendagri. Nah, pelaporan inovasi ini disertai dengan kematangan inovasinya. Itu nanti outputnya adalah indeks inovasi daerah. Dan ini kemudian menjadi indikator kinerja utama dari Bapeda. Jadi karena itu menjadi ikunya kepala Bapeda, kami di bidang RIDA menjadi koordinator untuk bisa menginventarisir, kemudian mendorong inovasi-inovasi yang ada di pemerintah daerah. Gitu. Banyak yang sudah kami lakukan. Salah satu upaya untuk bisa memotivasi inovasi itu adalah lomba inovasi yang sekarang kita kenal dengan BIA atau Bogor Innovation Award. Ini bentar lagi mau kita mulai nih di tahun 2026 ini. Apa itu Bu? Rencana kita masih menunggu jadwal pamali ya, tapi diperkirakan setelah Lebaran kita akan mulai kick off. Dan itu akan kick off itu berarti tanda dimulainya BIA dan kita akan langsung buka pendaftaran untuk warga yang ingin ikut pendaftar. Seperti itu. Ini menarik nih Bu tentang lomba Bogor Innovation Award ya Bu ya. Berarti itu lomba inovasi ya Bu ya. Betul. Untuk semua kalangan apa bagaimana? Iya. Jadi BIA ini sebetulnya ada sejarahnya nih. Saya nggak tahu nih waktunya cukup atau enggak nih buat cerita gitu ya. Jadi dulu itu namanya adalah KRIBO. Kreativitas Inovasi Orang Bogor. Itu sudah dimulai dari tahun 2019. Kemudian di 2020 karena ada COVID, kemudian dihentikan dulu sementara. Karena seluruh anggaran waktu itu direfocusing untuk penanganan COVID. Kita mulai lagi di tahun 2021 masih dengan tagline-nya KRIBO. Kemudian pada saat itu ada keinginan atau arahan dari pimpinan waktu itu dari Pak Dedi Rahim. Beliau masih wakil wali kota. Sekarang sudah wali kota kita. Beliau mengatakan coba ini di rebranding supaya lebih lebih keren lah gitu. Di rebranding gitu. Akhirnya setelah diskusi panjang lebar, kami mengambil tagline-nya BIA Bogor Innovation Award. Karena di tingkat pusat pun ada kita namanya IGA Innovation Government Award. Itu juga sama. Jadi apresiasi untuk daerah yang inovasinya banyak seperti itu. Nah, itu kita mulai dari 2022 sampai sekarang. Itu kita masih pakai nama Bogor Innovation Award seperti itu. Nah, tadi kalau ada nanya, ini untuk siapa sih sebetulnya? Kita buka berbagai kategori. Seluruh lapisan masyarakat bisa ikut. Mulai dari pelajar SMP, pelajar SMA, kemudian ada perguruan tinggi, lembaga, dunia usaha, masyarakat, dan juga kategori khusus untuk ASN. Seperti itu.
Berarti bisa dibilang ada 5 kategori ya Bu ya Oh, ya. untuk ininya. Nah, untuk prosesnya bagaimana, pendaftaran atau bagaimana? Ya. Bagaimana sih Bu itu tahapan-tahapannya? Ya, baik. Jadi BIA itu dimulai dari kick off yang akan kita rencanakan nanti setelah Lebaran. Kita masih menunggu waktu Pak Wali ini. Biasanya dibukanya langsung oleh Pak Wali Kota. Kemudian setelah kick off itu berarti resmi dibuka BIA-nya untuk pendaftaran. Biasanya kita kasih waktu sekitar 1 atau 2 bulan untuk warga masyarakat silakan mempersiapkan diri dan mendaftar. Setelah itu ada tahapan seleksi berkas. Jadi berkas yang masuk akan kita seleksi secara administrasi. Kalau misalnya itu lolos akan maju ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya itu adalah validasi lapangan. Karena kita ingin tahu inovasinya betul ada atau enggak sih gitu. Karena ini inovasinya harus sudah inovasi, bukan rencana yang baru ada misalnya ide atau pengen bikin sesuatu tapi belum ada barangnya. Kita ingin itu inovasi memang sudah ada. Makanya ada proses validasi lapangan. Jadi kita turun nih ke lapangan. Setelah itu yang lolos validasi lapangan akan kita undang lagi untuk presentasi di depan para juri. Presentasi langsung inovasinya. Kemudian ada proses wawancara juga. Nah, dari situ juri akhirnya memutuskan siapa pemenangnya. Itu nanti gongnya itu adalah Festival Inovasi. Tahun ini kita rencanakan di bulan Agustus atau di bulan September. Lagi-lagi kita melihat jadwal Pak Wali, karena biasanya beliau juga yang menyerahkan hadiah seperti itu, Adi. Berarti dari tahapannya cukup panjang. Cukup panjang, cukup panjang ya, Bu, ya. cukup panjang. Dan saya ingin menanyakan Ibu, ini untuk dampaknya ke masyarakat itu apa ya Bu ya? Kalau misalnya mereka mengikuti lomba BIA ini gitu. Ya. Sebetulnya kita lebih ingin tujuan besar itu adalah membangun ekosistem riset dan inovasi daerah. Oke. Tadi kan kita bicaranya riset dan inovasi ya. Jadi membangun ekosistem. Karena begini, dalam menjalankan suatu pemerintahan daerah itu dalam membangun kotanya itu tidak bisa bergerak sendiri. Karena keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran. Sehingga dibutuhkan kolaborasi, sinergitas, dan kontribusi dari masyarakat, seluruh stakeholder. Dan inovasi itu merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan. Makanya kita mendorong warga masyarakat untuk bisa terus berinovasi, untuk membantu pemerintah kota dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Seperti itu. Itu adalah tujuan besarnya. Nah, untuk memberikan apresiasi kepada para peserta yang mendaftar, pemerintah Kota Bogor sudah menyiapkan hadiah. Itu berupa hadiah uang senilai total 126 juta rupiah untuk seluruh kategori, kecuali kategori ASN. Kalau ASN itu hadiahnya khusus dari mitra kami, karena tidak boleh kita memberikan hadiah kepada ASN. Tapi untuk 4 kategori lainnya masyarakat, pelajar SMP, SMA, masyarakat, dan dunia usaha serta lembaga penelitian atau perguruan tinggi itu 126 juta. Wah, cukup besar itu, Dit. Cukup besar. Ya. Lumayan besar umroh ya Bu ya. Bisa. Jadi bisa dibilang sebenarnya inovasi itu menjadi masa depan untuk pengembangan SDM juga ya Bu ya. SDM juga karena kita kan ada keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia juga anggaran. Betul. Salah satu upayanya solusinya adalah mengembangkan sistem inovasi. Ya, betul. Apalagi ada kita tahu ya, visi Kota Bogor 20 tahun ke depan itu adalah kota sains kreatif, maju dan berkelanjutan. Sains kreatif pasti tidak lepas dari inovasi. Betul. Nah, kita mendukung itu juga seperti itu. Berarti bisa dibilang bidang riset ini dan inovasi ini adalah untuk menaungi ya Bu ya, dan untuk meneruskan inovasi yang ada di Kota Bogor gitu ya, untuk terus berkembang embrio-embrionya seperti itu ya Bu. Kita mendorong supaya ekosistemnya menjadi kuat gitu. Betul. Seperti itu. Biasa ya Bu ya. Berarti terus berinovasi ya Bu ya. Harus. Berarti Ibu sangat kreatif kalau orangnya Bu. Selalu berinovasi. Apalagi dukungan kepala Bapeda kita kan mulai tahun kemarin sebetulnya kan harus ada inovasi bahkan per masing-masing bidang. Minimal 1 inovasi per 1 bidang setiap tahun. Nah, itu dukungan luar biasa sebenarnya dari kepala kita gitu. Salah satu upaya untuk membangun ekosistem inovasi. Betul. Jadi kalau orang bilang orang-orang pemerintahan mah kaku, enggak juga ya Bu ya. Kalau sekarang nggak boleh begitu. Kita harus terus berinovasi, mengikuti zaman. Apalagi sekarang zaman Gen Z Bu, zaman digitalisasi kayak gitu. Kita terus mengikuti zaman ya Bu. Luar biasa sekali nih Bu Kabid riset inovasi daerah Bapeda Kota Bogor untuk tentang inovasi. Nah, mungkin terakhir nih Bu ya, dari Ibu sendiri, boleh nggak Bu kasih closing statement ke warga Bogor terkait dengan riset dan inovasi di Kota Bogor? Nggak Bu? Baik.
Baik, warga Kota Bogor yang saya cintai, mungkin ini kita fokus ke inovasi aja ya. Mangga. Dalam waktu dekat kami akan melakukan kick off untuk Bogor Innovation Award 2026. Kami mengundang seluruh warga Kota Bogor untuk ikut serta mendaftar sebagai peserta Bogor Innovation Award 2026. Saya tunggu ya. Terima kasih. Luar biasa. Tuh warga Bogor terus berkreasi dan juga berinovasi karena itu adalah salah satu ekosistem yang akan mengembangkan sumber daya manusia, akan membuat ke depan Kota Bogor itu menjadi lebih baik lah. Jadi sebenarnya bisa dibilang kalau berdasarkan Ibu kan bilang itu namanya ekosistem inovasi terus berjalan demi keberlangsungan pembangunan Kota Bogor. Terima kasih Ibu Irma Terima kasih, Adi. atas waktunya dan juga harinya hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua dan juga Kota Bogor tentunya Ibu ya. Terima kasih banyak. Ya, saya Aditya Gumelar, host dari Ngorek, Ngobrol Rencana Kota, sebuah singkat, berdampak. Pamit undur. Terima kasih. Terima kasih.